kita akan masuk ke pengenalan Arduino IDE. Better mungkin Masnya coba buka juga si software Arduino IDE-nya ya. Nah, kemarin kan udah coba download juga ya di link arduino.cc software ya. Kita download. Nah, kalau nggak mau donate ya bisa just download aja ya. Ini free ya digunakan. Kalau udah di-download ya bisa di-install di komputer, ya tinggal ikuti klik wizardnya next biasa ya. Nah, setelah berhasil diinstal, kita akan lihat tampilan Arduino IDE seperti ini ya. Nah, seperti ini warnanya hijau toska gitu ya. Ada banyak pin di sini. Cuma saya akan soroti beberapa yang penting. Ini saya udah kasih nomor gitu ya. Yang sering kita gunakan, Nah, angka 1 ini yang icon checklist itu disebutnya tuh tombol verify. Tombol verify. Dia tugasnya dapat kita gunakan untuk mengcompile program dan melakukan pengecekan kode atau program yang kita buat. Jadi bayangkan nih di bagian area putih ini kita tulisin program ya. Ya program untuk mengendalikan atau membaca sensor di node MCU. Somehow kan kalau namanya kita ngetik itu ada typo, ada apa gitu ya. Untuk ngeceknya itu pakai tombol verify. Dia akan coba cek penulisannya apa benar atau enggak, error atau enggak gitu ya. Nah, kalau di verify udah clean, nggak ada error, kita bisa pilih tombol yang nomor 2. Yang ini gitu ya. Tombol yang nomor 2 ini untuk melakukan uploading ya. Untuk mengupload ke dalam si node MCU-nya gitu. Jadi yang tadinya bentuknya tulisan codingan, kita akan upload ke dalam board microcontroller si node MCU-nya. Kalau masalah technical di belakangnya sebenarnya dia ngedownloadnya itu dalam bentuk apa, itu mungkin untuk sekarang kita nggak perlu pusingin ya. Yang penting kita tahu konsepnya, dengan ditekan tombol ini, kode yang ada di sini bisa kelempar ke dalam microcontroller node MCU. Kalau di codingannya kita tulis untuk membaca sensor A, maka ketika kita upload ke dalam node MCU-nya memiliki kemampuan untuk membaca sensor A. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, selanjutnya nih ada tombol new ya. Tombol new ini ya bisa ketahuan ya sama kayak di software. Untuk create new window ya. Jadi kalau diklik ini akan muncul pop-up baru window kedua, mirip kayak gini. Kalau misalkan kita mau create new file gitu ya. Ada tombol open juga gitu ya untuk ngebuka file codingan yang udah di-save sebelumnya gitu ya. Nah, ini kalau mau dibuka bisa klik tombol ini gitu ya. Ada juga tombol save gitu ya, untuk kalau misalkan kita pengen menyimpan hasil codingan yang kita buat gitu ya, pengen disimpan di komputer, ini bisa dalam bentuk file .ino ya extensionnya. Nah, itu, dan juga di sini ada tombol untuk serial monitor ya. Ini bermanfaat kayak contohnya misalkan kita hubungkan node MCU dengan sensor temperatur gitu ya, yang kita punya ya. Di mana juga ada ya. Contohnya misalkan ini kita mau hubungkan dengan sensor temperatur. Nah, datanya gimana kita lihatnya gitu ya. Kalau temperatur kan berarti ada suhunya gitu ya, 30 derajat, 31 derajat gitu ya. Lihatnya di mana? Nah, di sisi Arduino kita bisa lihat melalui serial monitor. Kita bisa lihat datanya tercetak di serial monitor ini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini ada sketch area. Ini area untuk kita ngoding gitu ya. Ini kita bisa scroll dan bisa panjang banget. Kalau misalkan kompleks programnya ya terserah nanti. Dan juga ada sketch name di sini ya. Di sini kita bisa kasih nama sketchnya apa. Dan di bagian blok bawah ini ada message area ya. Ketika kita melakukan compile atau upload, di sini kayak ada message, proses progress uploadnya gitu ya. Kalau berhasil, kalau error, dia ada deskripsinya di bagian sini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini Arduino IDE ya. Dan kalau untuk menu-menunya di atas, itu kita akan jelaskan di bagian bawah. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup clear? Terus kemarin tuh saya sempat baca. Nah, untuk bahasa pemrogramannya apa beda-beda gitu? Kan ada PHP, Linux, terus ini yang Arduino ini kan bahasa pemrograman sih ya. Itu bedanya apa? Ya tentu saja beda bahasa pemrograman, beda cara nulis ya. Kenapa bisa banyak bahasa pemrograman untuk mengcoding satu microcontroller? Nah, ini background-nya ya tentu saja dari latar belakang orang yang
punya knowledge di bahasa programan tertentu gitu ya. Kalau ada yang orang expertise di Python, gimana caranya biar Python bisa ngoding, memprogram microcontroller gitu ya. Maka dia bikin software development compatible buat Node MCU menggunakan pemrograman microcontroller. Ada yang berbasisnya C. Itu sebenarnya lebih ke opsi aja sih. Kalau dia ngomong powerful, ya kalau untuk sekarang lebih lengkap di Arduino IDE dengan menggunakan pemrograman C. Kenapa? Ya banyak orang yang contribute di sana. Banyak orang yang bikin tutorial dengan bahasa pemrograman dengan menggunakan Arduino ini gitu ya, IDE Arduino ini dan bahasa C gitu ya. Dan banyak juga gitu yang nge-share library yang bisa kita pergunakan gitu. Kalau kita pakai katakanlah yang ada juga PHP gitu ya, menggunakan PHP bisa juga work mungkin, tapi dari segi dukungan gitu ya, banyaknya tutorial gitu ya, yang lebih sedikit. Dan tentu saja kalau kita baru masuk gitu ya, learning curve-nya jadi lebih susah karena lebih terbatas source-nya kan. Nah, jadi untuk awal ini paling direkomendasikan kita menggunakan Arduino IDE, pemrogramannya C. Kurang lebih seperti itu.